Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Maulana, mahasiswa Teknik Arsitektur semester 3. Saya di sini akan berbagi ilmu tentang bagaimana cara membuat rumah tinggal minimalis modern tropis. Pendahuluan, definisi rumah. Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman. Latar belakang rumah tinggal. Rumah tinggal merupakan kebutuhan pokok manusia yang ketiga setelah pangan dan sandang. Kebutuhan rumah tinggal berfungsi sebagai tempat bernaung dan beraktivitas. Tujuan rumah tinggal sendiri dibagi menjadi dua, yaitu satu, terwujudnya rumah tinggal yang menunjang aktivitas penghuninya. Dua, terwujudnya rumah tinggal yang fungsional dan dapat berintegrasi dengan baik terhadap lingkungan. Berikut ini kita bisa melihat peta lokasi rumah tinggal. Detail tampak. Detail lokasi berada di Perumahan Teluk Jambe, Desa Sukaluyu, RT 06, RW 13, Blok F nomor 270, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang. Untuk lokasi rumah tinggal sangatlah strategis dan akses ke kota maupun tol sangat dekat, aman dari bencana banjir. Lokasi peta rumah tinggal. Lokasi pembangunan rumah tinggal berada di Jawa Barat, tepatnya Kabupaten Karawang. Sesuai dengan morfologinya, Kabupaten Karawang terdiri dari daratan rendah yang mempunyai temperatur udara rata-rata 27 derajat dengan tekanan udara rata-rata 0,01 milibar, penyinaran matahari 66%, dan kelembapan 80%. Analisa 1. Aspek lingkungan. 2. Aspek manusia. Nomor 3. Aspek bangunan. Untuk aspek lingkungan dibagi menjadi beberapa poin, antara lain exiting tampak, analisa bangunan sekitar, pencapaian ke dalam tampak, orientasi tampak, dan tata ruang. 1. Exiting tampak. Exiting tampak area lokasi rencana pembangunan rumah tinggal berada di Teluk Jambe, Timur Karawang. Lahan ini sudah mengalami pembentukan kafling, sehingga ukuran lahan pun sudah ditentukan, yaitu 13 kali 20 meter. Orientasi tampak site. Melihat lokasi bangunan yang sangat strategis bertepatan di pertigaan jalan, maka kelebihan dari bangunan ini adalah bisa dilihat dari dua arah sudut pandang. Lokasinya berada di Jalan Naryana 9, nomor 270, Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang. Orientasi arah mata angin. Orientasi arah mata angin terdapat dari 3 arah, yaitu dari arah utara, timur, dan barat. Dengan memanfaatkan bukaan jendela yang banyak, sehingga rumah akan semakin segar dan dapat menekan konsumsi energi listrik. Orientasi arah kebisingan. Orientasi arah kebisingan berada tepat di depan rumah dan samping dikarenakan dekat sekali dengan jalan. Tata ruang. 1. Ruang tamu dengan luas 16 meter persegi. 2. Ruang makan dan dapur dengan luas 16 meter persegi. 3. Ruang keluarga dengan luas 16 meter persegi. 4. Ruang hobi dengan luas 16 meter persegi. Nomor 5. Ruang baca atau belajar dengan luas 16 meter persegi. 6. Ruang tidur utama dengan luas 16 meter persegi. Nomor 7. Kamar mandi utama dengan luas 6 meter persegi. Nomor 8. Ruang tidur anak 3 buah dengan luas 36 meter persegi. Nomor 9. Kamar mandi anak dengan luas 5 meter persegi. Nomor 10. Garasi untuk 2 mobil dengan luas 30 meter persegi. Nomor 11. Dapur kotor dengan luas 10 meter persegi. 12. Ruang cuci dan setrika
dengan luas 4 meter persegi. Nomor 13, ruang pembantu dengan luas 6 meter persegi. Nomor 14, kamar mandi pembantu dengan luas 3 meter persegi dengan total 196 meter persegi. Aspek penghuni, analisa penghuni. Analisa penghuni. 1. Ayah dengan umur 49 tahun, hobi membaca koran dan memelihara ikan. Aktivitas: bangun tidur, olahraga, persiapan kerja, sarapan, kerja, pulang kerja, hobi, berbincang, makan malam, tidur malam. Kebutuhan ruang: kamar mandi, kamar, ruang keluarga, ruang santai, teras, garasi, ruang makan, taman belakang, carport, ruang hobi. Nomor 2, ibu dengan umur 40 tahun, hobi menanam tanaman hias dan memasak. Aktivitas: bangun tidur, mandi, menyiapkan sarapan, kegiatan sehari-hari, makan siang, menyiapkan makan malam, berbincang, tidur malam. Kebutuhan ruang: kamar, kamar mandi atau WC, ruang keluarga, ruang santai, ruang hobi, dapur, ruang makan, ruang tamu, taman dalam, taman luar, teras, taman depan. Nomor 3, pembantu dengan umur 30 tahun, hobi memasak dan bersih-bersih. Aktivitas: bangun tidur, mandi, menyiapkan sarapan, bersih-bersih, menyiapkan makan siang, bersih-bersih, menyiapkan makan malam, bersih-bersih, tidur malam. Kebutuhan ruang: kamar, kamar mandi atau WC, ruang tamu, ruang keluarga, ruang tamu, ruang belajar atau baca, dapur, ruang makan, teras, taman depan. 4. Anak 1, umur 23 tahun, hobi membaca koran, olahraga, memelihara ikan. Aktivitas: bangun tidur, olahraga, sarapan, kuliah, pulang, hobi, berbincang, makan malam, tidur malam. Kebutuhan ruang: kamar, kamar mandi atau WC, ruang keluarga, ruang santai, teras, garasi, ruang makan, taman dalam, carport, ruang hobi. 5. Anak kedua, perempuan, umur 20 tahun, hobi nonton film drakor dan memasak. Aktivitas: bangun tidur, mandi, sarapan, kuliah, pulang, hobi, berbincang, nonton TV, makan malam, berbincang, tidur malam. Kebutuhan ruang: kamar, kamar mandi atau WC, ruang keluarga, ruang santai, ruang hobi, ruang makan, ruang tamu, taman dalam, taman luar, teras, taman depan. Anak ketiga, perempuan 10 tahun, hobi membaca, olahraga, memelihara ikan. Aktivitas: bangun tidur, mandi, sarapan, sekolah, pulang, hobi, berbincang, nonton TV, makan malam, berbincang, tidur. Kebutuhan ruang: kamar, kamar mandi atau WC, ruang keluarga, ruang santai, ruang hobi, ruang makan, ruang tamu, taman dalam, taman luar, teras, taman depan. Aspek bangunan dibagi menjadi beberapa poin, yaitu bentuk dasar bangunan, pola masa bangunan, ketinggian bangunan, sirkulasi dalam bangunan, penampilan bangunan, struktur dan konstruksi. Konsep arsitektur minimalis modern tropis. Konsep yang saya pilih untuk rumah tinggal dengan analisa dan kondisi tampak serta analisa dan kebutuhan penghuni seperti ini adalah arsitektur minimalis modern. Apa itu arsitektur modern tropis? Salah satu arsitektur yang berada di daerah tropis
yang telah beradaptasi dengan iklim tropis di sekitarnya. Hal utama yang menjadi titik berat dalam desain rumah tropis adalah kondisi suhu yang sangat tinggi serta kelembapan yang tinggi. Hal tersebut akan menjadi pengaruh terhadap tingkat kenyamanan ketika berada dalam suatu ruangan. Ciri-ciri arsitektur modern tropis. 1. Dinding rumah yang kokoh. Nomor 2. Overstick atap yang cukup besar. Nomor 3. Jumlah jendela yang banyak. Nomor 4. Pemilihan warna bernuansa cerah. Nomor 5. Pemanfaatan material lokal yang berkualitas. Nomor 6. Keberadaan tanaman di halaman rumah. Rencana material yang digunakan. Pondasi dan struktur. Beton bertulang, pondasi dangkal. Untuk dinding, bata merah diplester dan dicat. Bata merah finish batu alam. Untuk lantai, keramik tile ukuran 50 x 50. Untuk kusen dan pintu, menggunakan kayu ukuran 7 x 15. Untuk plafon, rangka Hello Galvanis, gypsum board. Untuk atap, rangka baja ringan, penutup atap genteng keramik. Zonasi area. Zonasi area dibagi menjadi 4, antara lain privat, publik, semi-publik, service. Yang termasuk ke dalam zona privat adalah kamar tidur utama, kamar anak 1, 2, dan 3, kamar mandi utama. Yang termasuk ke zona publik adalah carport, ruang tamu, taman, dan teras. Yang termasuk ke zona semi-publik adalah ruang makan, ruang keluarga, ruang belajar, kamar mandi anak. Dan yang terakhir adalah yang termasuk ruang servis, ruang cuci, ruang setrika, dapur kotor atau bersih, kamar tidur, dan kamar mandi pembantu. Berikut ini adalah hubungan antar ruang. Baik, kita bisa melihat untuk warna biru tua menggambarkan sangat dekat antar ruangan. Biru muda dekat, abu-abu kurang dekat. Berikut ini adalah pembagian zonasi untuk beberapa area. Hijau area publik, kuning area servis, merah area privat, dan biru adalah area semi privat. Berikut ini adalah dasar masa bangunan. Dan berikut ini adalah site plan lokasi bangunan. Dan yang terakhir adalah denah bangunan. Demikian informasi dari saya, dan terima kasih.